Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kita lanjutkan kajian kitab Idahul Mahajjah fi bayan sabilis salaf fi akhdid din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaih. Babu sigharil bid'ah ta'udu kibaran. Halaman 137. Babu sigharil bid'ah ta'udu kibaran. Bab tentang bid'ah-bid'ah yang kecil itu kembalinya kepada atau akan menjadi bid'ah yang besar. Dari sesuatu yang kecil, yang diremehkan, yang dianggap kecil, dia berkembang menjadi besar. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Amr bin Yahya qala, dari Amr bin Yahya beliau berkata, sami'tu abi yuhaddithu an abihi qala, aku mendengar ayahku berbicara dari ayahnya. Amr bin Yahya wa Amr bin Yahya bin Umarah bin Abi Hasan al-Ansari al-Mazini. Jadi Abu Hasan al-Ansari ini seorang sahabat. Wa Abu Yahya bin Umarah Ibnu Hasan al-Ansari al-Mazini al-Madani minat tabi'in, dari tabi'in. Ya, jadi Abu Hasan al-Ansari ini seorang tabi'in. Yuhadithu an abihi qal kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia berbicara, ini seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abu Hasan, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud, pernah suatu ketika kami duduk, ya, menunggu di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qabla salatil ghadah, sebelum salat subuh. Salatul ghadah, salatul subhi. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya, mereka jalan bareng bersama ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mereka sedang duduk menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya untuk ke masjid salat subuh, datang Abu Musa al-Asy'ari. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang Abu Musa al-Asy'ari, yang ini kepada kami. Ya. Faqal, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, akhraja ilaikum Abu Abdurrahman. Yang dimaksud Abu Abdurrahman adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Sama dengan Abdullah ibnu Umar. Nama panggilan juga Abu Abdurrahman. Jadi kata Abu Musa al-Asy'ari, akhraja ilaikum Abu Abdurrahman, apakah
Abu Abdurrahman sudah keluar ya menemui kalian ya ba'du qulna la, kami berkata belum atau yani belum keluar. Fajalas sama ana, Abu Musa al-Asy'ari duduk bersama kami hatta kharaja, sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Falamma kharaja, ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, qumna ilaihi jami'an, kami kemudian berdiri menyambut beliau keluar dari rumahnya. Kami semua ini menyambut beliau. Faqala lahu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu." Ya Abu Abdurrahman, ya sesungguhnya aku melihat di Masjid Al-Kufah, masjid itu kota Kufah. Aku melihat tadi amran angkartuhu, satu perkara yang sebetulnya aku mengingkarinya. Angkartuhu, yang sesuatu yang mungkar bagi aku. Ya. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Tapi aku tidak melihat walillahil hamd perkara itu kecuali yani kebaikan. Tapi dalam hati aku ingkari sebetulnya. Cuma yang dilakukan itu baik. Ya. Qal fama huwa, kata Abdullah bin Mas'ud, ma huwa, apa yang kau lihat itu? Faqal, kata Abu Musa al-Asy'ari, in ishta fasatarahu. In ishta fasatarahu. Ya, nanti kalau kau masih hidup, atau dalam satu riwayat in ishtu, ya, kalau aku hidup aku akan melihatnya. Ya. Qal fama huwa, ya apa perkaranya itu apa? Faqal in ishta fasatarahu. Ini kalau kamu hidup kamu akan melihat kejadian itu, perkara itu. Qal ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna shalah. Aku melihat tadi di masjid itu ada suatu kaum yang mereka itu duduk ya berhalakoh. Hilakon jama dari halakoh. Jadi tidak hanya satu halakoh. Mereka duduk melingkar, beberapa orang, beberapa kelompok, yang taziruna sholah, sambil menunggu sholat. Fi kulli halqatin rajulun. Setiap halqah itu, dari beberapa halqah yang ada, setiap halqah itu ada seorang. Seorang ini yang memimpin. Wa fi aidihim hasa. Di tangan-tangan mereka ada batu-batu kecil yang mereka pegang. Masing-masing orang. Fayaqul, ya, yang besar itu fi kulli halqatin rajulun. Setiap satu halqah ada seorang. Ya. Seorang ini mengatakan pada kelompok yang halqahnya dia, kabbiru mi'ah. Ucapkanlah Allahu Akbar 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah. Maka mereka bertakbir membaca Allahu Akbar 100 kali. Fayaqulu hallilu mi'ah. Setelah 100 kali baca takbir Allahu Akbar, kemudian diperintahkan lagi oleh orang itu, ya, hallilu mi'ah. Bacalah, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah. Maka mereka pun membaca la ilaha illallah 100 kali. Wa yaqul sabbihu mi'ah. Kemudian orang itu lagi perintahkan lagi, setelah 100 kali baca la ilaha illallah, sabbihu mi'ah. Baca subhanallah 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah. Maka mereka pun membaca tasbih 100 kali. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, famadza qulta lahum? Apa yang kamu katakan pada mereka? Jadi yang kamu lihat mereka seperti itu, yang mereka lakukan,
apa yang kamu katakan kepada mereka? Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Qal di sini tulis ya, qal Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Famadza qulta lahum?" Apa yang kamu ucapkan pada mereka? Qal, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, "Famadza qultu lahum?" Qala Abdullah bin Mas'ud, ucapan Abdullah bin Mas'ud, qal famadza qulta lahum? Apa yang kamu katakan pada mereka? Qal ma qultu lahum syai'an intidhara ra'ika. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, aku tidak mengatakan sesuatu pada mereka karena menunggu bagaimana pandanganmu. Ini Abdullah bin Mas'ud. Au intidhari amrika, intidhara amrika. Atau kata Abu Musa al-Asy'ari, aku menunggu perintahmu. Apa yang kau perintahkan? Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim? Tidakkah kau perintahkan mereka, orang-orang itu, untuk menghitung-hitung keburukan mereka, menghitung-hitung dosa-dosa mereka, sayyi'atihim? Wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim, dan engkau beri jaminan pada mereka bahwa tidak akan hilang kebaikan-kebaikan mereka. Wa dhaminta lahum, dan engkau beri jaminan pada mereka anna alla yadhi'a min hasanatihim, bahwa kebaikan-kebaikan mereka itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Thumma madha wa madhaina ma'ahum, kemudian kami berjalan. Ya, kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud berjalan, wa madhaina ma'ahu, dan kami pun berjalan bersama beliau. Madha yamdi ay masyayam yamshi. Ya, madha yamdi bimana masyayam yamshi. Thumma madha wa madhaina ma'ahu hatta ata halaqatan min tilkal hilaqi, sampai Abdullah bin Mas'ud tiba pada salah satu kelompok, salah satu kumpulan orang-orang itu. Fawaqafa alaihim, lalu dia berdiri, berdiri di tengah mereka. Ya. Faqal ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa sih aku lihat kalian lakukan ini? Ya. Apa yang kalian lakukan ini? Ya, aku melihat kalian mengerjakannya. Qalu ya Abu Abdurrahman, kata mereka orang-orang itu, wahai Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Yani kami tidak lakukan sesuatu kecuali kami memegang batu-batu ini sambil menghitung takbir, tahlil, dan tasbih, sambil membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan subhanallah, sambil menghitung. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'uddu sayyiatikum. Kata beliau, hitunglah keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Aku jamin tidak sedikit pun dari kebaikan kalian akan lenyap atau sia-sia. Karena Allah apa? La yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik orang yang berbuat baik. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya. Aku jamin itu. Ya. Fa ana dhamin. Dhamina yadmanu. Apa artinya dhamina yadmanu? Menjamin. Dhamin isim fa'il. Tadi dhamina yadmanu. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Aku jamin tidak akan hilang dan tidak akan lenyap, tidak akan sia-sia kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun. Syai'un di sini menunjukkan sedikit pun. Syai'. Waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ya, yang dimaksudkan kepada mereka ini. Ya. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Ya. Ma asra'a fil ta'ajjub. Surah 4 sudah belajar belum? Belum ya? Fil ta'ajjub. Ma af'alahu, itu wazannya. Jadi ma af'alahu artinya menunjukkan ta'ajjub. Ma asra'a halakatahu. Ya, sesudah asra'a
atau sesudah af'ala itu isim mansub. Ma ajmala al-manzara. Ya, alangkah indahnya pemandangan ini. Ya. Ma ajmala hadhil halaqata. Tidak alangkah indahnya halaqah ini, pertemuan ini. Jadi ma asra'a ini fi'il tajma asra'ahu. Ma asra'a halaqatahum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi mutawafirun. Itu mereka, para sahabat-sahabat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat itu mutawafirun, mereka masih banyak, masih hidup mereka. Mutawafirun ay kathirun. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Dan ini pakaian Nabi SAW belum punah, belum lapuk, ya, masih bagus. Lam tabla, dari balia yabla. Balia yabla artinya lapuk. Biasa pada pakaian yang sudah lama itu namanya balia. Qad balia thawbi, artinya sudah lama. Warna-warnanya sudah pucat. Balia yabla. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Pakaian Rasulullah SAW belum lapuk. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejana-bejana minum beliau belum pecah, masih ada. Ya. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini demi Allah. Innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalatin. Kalian ini salah satu dari dua kemungkinan. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kalian yang buat bid'ah baru ini, ya, salah satu dari dua kemungkinan. Ya, innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Kalian berada pada satu agama, tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan Muhammad atau agama Muhammad SAW. Ini kemungkinan pertama. Atau yang kedua, au muftatihu babi dhalalatin, atau kalian ini adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Salah satu dari dua. Ya. Dan tidak mungkin yang pertama. Ya. Yang pertama tidak mungkin, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW cara seperti ini. Berarti kemungkinan yang kedua. Kalau kata mereka orang-orang itu, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Jadi apa yang kami lakukan ini, niat kami ini kebaikan. Tidak yang lain niat kami, hanya untuk berbuat baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Alangkah banyaknya orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mengenai sasaran kebaikan itu. Yang di belakang, yang khusyuk, bangun. Ini kosong, dari belakang saya pindah sini. Baik, lanjutkan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Banyak orang ingin kebaikan tapi tidak mengenai sasaran kebaikan yang diinginkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Rasulullah sallam menyampaikan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an, bahwa akan datang suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, namun bacaan Quran mereka itu tidak sampai di leher mereka, tidak hanya baca saja, apalagi masuk, ya, hanya itu, hanya bacaan. La yujawizu, ya, tidak melampaui, ya, tidak melewati taraqiyahum, leher mereka, ya, urat-urat leher mereka.
Wa aimullah, ini demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum. Namun aku tidak tahu. Aku khawatir kebanyakan mereka kaum yang disebutkan oleh Nabi SAW itu dari kalian. Thumma tawalla anhum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meninggalkan mereka. Thumma tawalla anhum. Beliau berpaling dari mereka. Faqala Amr bin Salamah, kata Amr bin Salamah rahimahullah taala, ra'ayna amata ulaikal hilaqi yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kata Amr bin Salamah, kami melihat orang-orang yang bikin halaqah itu, ternyata mereka pada waktu perang ketika Ali bin Abi Thalib Yaum Nahrawan namanya, memerangi orang-orang Khawarij, ternyata mereka bersama orang-orang Khawarij. Kebanyakan mereka adalah dari golongan Khawarij. Ra'ayna amata ulaikal hilaqi, kebanyakan mereka yang hadir di hilaqah itu, di halaqah itu, yuta'inuna, yuqatiluna, mereka memerangi kami yauman Nahrawan, ya, hari ketika terjadinya peperangan Nahrawan. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, saya menukil perkataan Al-Albani karena pentingnya. Ba'dama awrada hadhihi riwayah, setelah Al-Albani rahimahullah menukil riwayat ini dalam silsilah sahihah, kata beliau, inna fiha ibratan li ashabit turuqi wa halaqati dzikri ala khilafis sunnati. Sesungguhnya dalam kejadian ini banyak pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang membuat cara-cara, ya, dalam berzikir pada Allah Ta'ala. Ahlu turuq, ya, maklumi ahlu turuq, yang mana mereka lakukan hal itu menyelisih sunnah, khilaf sunnah. Fa inna haula'i, ya, mereka orang-orang yang buat zikir-zikir aneh-aneh itu, ya, yang bikin halaqah-halaqah, cara-cara tersendiri dalam berzikir. Idza ankaru alaihi munkirun ma'hum fihi, kata Albani, kalau mereka orang-orang itu diingkari oleh orang yang mengingkari tentang perbuatan mereka, ittahamuhu biingkari dzikri min aslihi. Mereka mengatakan, wah, kamu ini mengingkari orang yang berzikir, kok tidak boleh, ya, kok dilarang, ya, berarti kamu melarang orang berzikir. Jadi seakan-akan pengingkaran cara itu dianggap melarang berzikir. Ya. Wa hadza kufrun la yaqau fihi muslimun fid dunya. Kalau melarang zikir itu namanya kufur. Ya. Tak ada orang muslim yang melakukannya. Seorang muslim melarang orang berzikir. Di mana? Di dunia. Ya. Ada orang muslim melarang saudaranya berzikir. Kata Albani, dengan perbuatan kufur. La yaqau fihi muslimun fid dunya. Ya. Jadi yang diingkari itu bukan zikirnya. Wa innamal munkar, ya, yang diingkari itu kemungkar, atau yang mungkar. Wa innamal munkar, yang mungkar itu adalah ma'ul siqabihi minal hayat wat tajammu'at, yaitu pola-pola di zikir yang ada model-modelnya, ma'ul siqa, ya, bihi minal hayat, tapi dalam bentuk-bentuk zikir itu, ya, wa tajammu'a, dan cara-cara mereka berkumpul, allati lam takun masyru'atan, yang mana cara-cara itu tidak ada syariatnya di zaman ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh itu di zaman Nabi. Bukan zikirnya yang diingkari, pola-pola zikir itu, cara berkumpulnya. Ya. Kadang-kadang cara masuk ke tempat zikir mereka itu pun dengan cara yang aneh-aneh. Ya. Yang punya pengalaman akan tahu. Ada lagi cara zikir yang aneh. Ketika baca la ilaha illallah, misalnya tarik napas, berarti hembuskan napas, macam-macam. Ya. Padahal itu semua tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Wa illa faman ladzi ankarahu Ibnu Mas'ud, ya, ala ashabi tilkal halaqat. Yani kalau tidak demikian, jadi kalau bukan yang diingkari itu bukan cara mereka berzikir,
Lalu apa sih yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud? Apa Abdullah bin Mas'ud mengingkari zikirnya mereka? Tidak. Tapi mereka membuat halakoh-halakoh itu. Itu yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian satu yang memimpin. Kabiru, takbir. Halilu, ikut la ilaha illallah, semua ikut. Ya, 100 kali, ada bilangannya, ada halaqahnya. Tak tahu mungkin ditentukan setiap halaqah harus 7 orang misalnya, ya. Harus berpakaian putih misalnya. Duduknya harus seperti ini, duduknya harus seperti itu. Nanti berkembang dia. Ya. Jadi yang diingkari adalah cara, pola mereka dalam berzikir, bukan zikirnya. Yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi hayatnya, bentuk-bentuknya. Laisa huwa illa hadha tajammu fi yaumin muayyan. Jadi yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, tiada lain kecuali hadha tajammu, perkumpulan mereka itu fi yaumin muayyan, pada hari tertentu, wa dzikru bi adadin lam yarid, dan mereka berzikir, ya, ini hal yang, ya, ini zikir-zikir yang dikategorikan bid'ah itu, ya, yang itu banyak adalah pertemuan mereka pada hari tertentu. Kemudian adat bilangan yang tidak ada jumlahnya dari Nabi SAW. Ya. Wa inna ma yahsuruhu syekh, tapi yang menentukan bilangan itu si syekhnya, pimpinan halaqah, pimpinan yakni tarekat atau tarekat itu, sahibul halaqah, yang memiliki halaqah tersebut. Wa ya'muruhum bihi min indi nafsi, dan dia perintahkan dari dirinya sendiri untuk berzikir jumlah sekian. Wa ka'annahu musyarri'un anillah, dan seakan-akan dia yang mensyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat Allah Taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka sesuatu dari agama ini, ma lam ya'dan billah, yang tidak pernah Allah izinkan. Zid ala dzalika, ya, selain itu, ya, anna sunnata tsabitata anhu sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qaulan. Jadi selain yang disebutkan tadi itu dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah zikir, ya, selain itu zid ala dzalika atau adhif ila dzalika, ya, zid ala dzalik boleh dengan adhif ila dzalika. Selain itu, ya, yaitu anna sunnah tsabitah, bahwa sunnah yang tetap dari Nabi alaihi wasallam fi'lan wa qaulan, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan, innama hiya tasbih bil anamil, sesungguhnya bertasbih itu dengan hitungan jari jemari ini, ya, bil anamil, ruas-ruas jari, unmulah, anamil jamak dari unmulah. Unmulah itu ini ruas jari, 1, 2, 3, ini ruas jari, unmulah. Kalau jari isba'un, ruas-ruas jari ini namanya unmulah. Jamanya anamil. Innama hiya at-tasbih bil anamil, bertasbih dengan ruas-ruas jari itu. Fama huwa mubayyanun kama huwa mubayyanun fi radd alal habsyi. Beliau punya kitab Al-Albani fi radd ala al-habsyi. Ini adalah satu aliran, ya, di Lebanon, beberapa negara Arab, ya, aliran ini, ya, yang menyimpang dari sunnah. Wa fi ghairihi, dan juga dalam kitab-kitab lain selain kitab ini. Wa min al-fawaid allati tu'khadhu min al-hadits, dan di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari kisah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari tadi, dalam kisah ini, annal ibrata laysat bi kathratil ibadah. Ya, dari ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwa ibrah yang menjadi pelajaran itu bukan banyaknya ibadah. Jadi tidak dilihat dari kuantitas, dari banyak ibadah. Wa innama bikauniha ala sunnati. Tapi yang terpenting dalam ibadah itu adalah sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya, bukan banyaknya.
Banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah, ngapain? Ya. Mardud, ditolak. Tapi berkualitas itu yang paling penting. Wa innama bikauniha ala sunnah. Tapi yang terpenting dalam ibadah itu adalah kaunuha, ay kaunul ibadah ala sunnah. Ibadah itu di atas sunnah. Ba'idatan anil bid'ah. Jauh dari bid'ah. Wa qad asyara ila hadza Ibnu Mas'ud radhiyallahu an biqaulihi aidan, dan masalah ini juga telah diberi isyarat oleh Abdullah bin Mas'ud dengan perkataannya dalam ucapan yang lain, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Ini ucapan Abdullah Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang masyhur. Jadi iktisad, kalian cukup sederhana, mencukupi ibadah itu dalam sunnah, di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Wa minha, juga perkataan beliau, ya, annal bid'ah minha wa minal fawaid, ya, wa minal fawaid, bukan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wa minha wa minal fawaid, dari pelajaran diambil dari kisah ini, annal bid'ata as-saghirata baridun ilal bid'atil kabirah. Jadi bid'ah kecil itu penggiring kepada bid'ah yang lebih besar. Barid itu satu langkah jalan menuju kepada bid'ah yang besar. Ala tara an ashabatil halaqat saru ba'du minal khawarij. Tidak Anda melihat dalam kisah ini orang-orang tadi yang hanya berzikir, ya, halilu 100 kali, kabbiru 100 kali, ya, sabbihu 100 kali, ternyata mereka berkelompok dengan khawarij. Ya. Bermula dari bid'ah yang kecil. Ya, ala tara anna ashabatil halaqat, bukankah, ya, orang-orang yang menghadiri halaqah-halaqah itu, ya, yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, saru ba'du, mereka pada akhirnya menjadi minal khawarij, termasuk golongan khawarij, alladzina qatalahumul khalifah ar-rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini diperangi oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fahal min mu'tabir? Ada orang yang mengambil pelajaran dari kisah ini. Ini kalam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Shahihah ketika membawa kisah ini. Jadi Yaum Nahrawan itu hari terjadi peperangan ketika Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij. Yaum Nahrawan, nama tempat. Wa qala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ma ubtudi'at bid'atun illa izdadat mudiyan. Tidaklah satu bid'ah dibuat oleh manusia melainkan izdadat, bertambah laris, mudian masyan, semakin berjalan, karena banyak pengikutnya. Biasanya bid'ah itu. Wala turikat sunnatun illa izdadat haraban, dan tidaklah sunnah ditinggalkan melainkan dia semakin menjauh. Ya, karena ditinggalkan, tidak dihidupkan, diganti dengan bid'ah yang diadakan oleh manusia. Ma ubtudi'at bid'atun illa izdadat mudhiyan, ya, mudhiyan masyan, wala turikat sunnatan illa izdadat haraban, dan tidak sunnah tinggalkan kecuali semakin jauh dari umat. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fal bid'ah takunu fi awwaliha shibran. Bid'ah itu pada mulanya satu jengkal. Shibran, satu jengkal. Thumma taksuru fil atba, kemudian bertambah pengikutnya. Bid'ah itu taksuru fil atba. Atba jamak tabi', atba'un. Tahu bertambah banyak pengikutnya. Hatta azru'an, dari satu jengkal, satu ini apa namanya? Satu hasta. Ya. Adru jamak dhira. Dhira ini dari ujung jari sampai siku. Nama dhira. Dhira.
Jamanya dhira'at, adru'an. Wa amyalan, kemudian beralih ke 1 mil. Ya, mil. Amyal. Kemudian berkembang lagi menjadi farasikh. Ya, itu farsakh. Ini sudah ukuran-ukuran dalam perjalanan biasanya. Ya, dalam mazhab Syafi'i seorang boleh qasar salatnya berapa farsakh? 60 farsakh. Pada jarak 60 farsakh, kurang lebih 80 kilo. Baru boleh qasar salat. Jadi farasikh ini jadi jamak dari farsakhin. Jam'u farsakhin. Mil, amyal. Fihi masail. Jadi apa yang kita bahas, ada poin-poin penting, pelajaran penting yang bisa diambil. Dan nanti penutup dari kajian ini. Jangan usah gelisah. Al-masalatul ula, ya, poin pertama, saghirul bid'ah yasiru kabiran hatta yantahiya bisayf. Ya, jadi dari bid'ah yang kecil dia berkembang menjadi besar, nanti pada ujungnya bisa sampai pada as-sayf. Sampai pada penghalalan darah. Sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya. Wahdharu sigharal muhdatsati minal umur. Hati-hatilah, waspadalah dari sigharil muhdatsat, dari bid'ah-bid'ah yang kecil, ya. Fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Karena bid'ah dari kecil dia menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang ada dalam umat ini, yang diadakan oleh manusia, yang ini semua dari kecil menjadi besar. Kana awwaluha saghiratan yushbihu al-haq. Bid'ah yang pertama dibuat dalam umat ini itu kecil, yushbihul haq, ya, seakan-akan digambarkan dia itu benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Lalu orang yang mengikuti bid'ah yang kecil itu ightarra, tertipu. Terperdaya. Thumma lam yastati al-khuruj minha. Lalu dia tidak bisa keluar dari melakukan bid'ah yang kecil itu. Ya, fa'azumat, maka menjadi besar. Ya, wasarat dinan yudanu bihi. Sudah menjadi besar, menjadi agama yang orang berpegang padanya, menjadi agamanya. Faqala as-siratal mustaqim. Maka dia pun menyimpang, ya, dari atau menyelisih dari jalan yang benar. Fa kharaja minal Islam. Kadang-kadang bisa sampai kepada keluar dari Islam. Itu bahaya salah bid'ah ini. Atsaniyatu, poin kedua, khatar istishal al-bid'ah wa taqlil min sya'niha. Istishal ini artinya istashala yastashilu syai'ai addahu sahlan. Digampangkan, diringan-ringankan. Allah itu kan kecil, tidak ada apa-apanya. Hati-hati. Jadi khataru, ya, bahayanya istishalil bidah. Menggampangkan, meringan-ringankan, ya, menganggap mudah, gampang, ringan bid'ah itu, ya, dari kecilnya, wa taqlil min sya'niha, atau dianggap itu sedikit, kecil, ya. Atsani, satu poin ketiga, wujubul hadari minal bid'ah kulliha. Harus seorang itu hati-hati, waspada dari semua jenis bid'ah. Qaribiha wa ba'idiha. Yang dekat maupun yang jauh, kecil maupun yang besar. Ar-rabi'atu, poin keempat, ahammiyatur ruju' ila akabiri ahli ilmi. Ya, pentingnya merujuk pada ulama-ulama besar. Ya, dalam hal-hal agama ini, perkara-perkara agama ini harus kembali kepada ulama besar. Abu Musa al-Asy'ari juga seorang alim, sahabat. Tapi beliau melihat bahwa ada yang lebih alim darinya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ahammiyatur ruju' ila akabir ahli ilmi wa su'alihim amma ashkala min al-masail wan nawazil. Ya, jadi pentingnya rujuk pada ulama-ulama besar dan bertanya pada mereka tentang hal-hal yang rancu, yang sulit, ya, ashkala minal masail, dari masalah-masalah yang ada yang muncul, atau an-nawazil. An-nawazil jamak nazilah. An-nawazil, nazilah itu hal-hal yang baru yang
belum diketahui hukumnya. Ya contoh di masa kita ini ada banyak nawazil. Contohnya tentang bayi tabung, termasuk nazilah. Apa hukum bayi tabung? Ya, diambil sperma dari suami, kemudian dimasukkan misalnya, atau sel telur dari perempuan dimasukkan dalam tabung, dipelihara sampai jadi anak. Apa hukumnya? Ini contoh nazilah. Ya. Jadi hal-hal yang baru dalam agama yang belum diketahui hukum-hukum fikihnya. Maka ada majelis-majelis khusus seperti di Rabitul Alam Islami, itu ada satu badan khusus yang menangani masalah yang baru di masa-masa yang baru ini. Contoh jaiha corona termasuk nazilah. Apa hukumnya? Apakah dia statusnya sama dengan wabah atau tidak? Itu ada kitab-kitab khusus. Ya, ketika corona muncul, itu kitab berjilid-jilid keluar dari Rabitul Alam Islam. Bicarakan masalah nazilah, contohnya corona. Jadi intinya nazilah, masalah-masalah yang baru yang perlu dibahas oleh para ulama. Ya. Itu namanya nazilah. Jamaknya nawazil. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Fiqhun Nawazil. Kalau salah ada di maktabah. Itu masalah-masalah baru yang terjadi. Tewal khamisah, poin kelima, anna husnal qasdi wa salahan niyati la yakfi fi sihatil amal hatta wafiqa sunnata. Bahwa niat yang baik, ya, tujuan yang baik, ya, la yakfi, itu tidak cukup fi sihatil amal, untuk mengatakan perbuatan itu sah, sehingga yuwafiqa sunnah, sampai apakah niat yang baik itu dan amal yang baik itu yang dianggap baik sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya. Jadi bukan masalah, yang penting kan niat kita baik. Bukan hanya yang penting niat kita baik, dilihat yang dilakukan sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya. Kadang-kadang di hari Idul Fitri, laki perempuan bersalaman. Ya. Ketika ditegur, kamu tuh kok salaman sama orang bukan muhrimmu, bukan mahrammu. Lah kan yang penting kan hati. Yang penting kan niat, ya. Jadi kalau sudah niat baik berarti yang halal menjadi haram, apa begitu? Kalau seorang misalnya terpaksa dia lakukan istighfar, ya Allah, ini dosa sebetulnya, ya. Tak pantas karena ini bukan ma'ruf, istighfar, astagfirullah. Ini enggak, yang penting hati kan, ya. Tanya lagi perempuan, ya kan benar ya. Oh iya terus itu. Jadi niat yang baik itu belum tentu bukan kemudian menghalalkan yang haram atau mensunnahkan yang bid'ah, tidak bisa. Ya. Jadi masing-masing ada tempatnya. Amal yang baik itu kalau sesuai dengan sunnah, ya betul. Ya, walaupun niatnya baik kalau menyelisih sunnah, maka dia tetap bid'ah. Anna husnal qasdi wa shalahan niyati la yakfi fi sihatil amal. Tidak mencukupi untuk sahnya suatu amal. Hatta yuwafiq sunnah, sampai amal itu betul-betul sesuai dengan sunnah. As-sadis, satu poin ke-6, ahammiyat al-ilmi wa annahu yaqi min al-wuquf fil fitani wad dhalalat. Ya, tentang pentingnya ilmu, ya. Tentang pentingnya ilmu, dan bahwasanya ilmu itu yaqi, ya, waqa yaqi, menjaga, memelihara min al-wuquf fil fitan, dari terjerumus dalam fitnah, dalam kesesatan, dalam penyimpangan, fitan wa dhalalat. As-sabi'atu, poin ke-6, 7, al-fitnatu bil mubtadi'i asra'u min al-fitnati bil kafir. Seorang terfitnah oleh seorang mubtadi lebih cepat daripada terfitnah oleh seorang kafir. Kalau orang kafir datang ngerayu seseorang muslim, dia tahu ini bukan agama. Ya, orang ini beda, garisnya beda. Tapi kalau seorang mubtadi, dia tawarkan bid'ahnya, digambarkan di ini, itu orang yang jahil, tidak punya ilmu, termakan. Ya, termakan oleh omongan-omongan orang mubtadi tersebut. Jadi al-fitnatu bil mubtadi'i asra'u minal fitnati bil kafir. At-thaminatu, poin terakhir, at-taghlib ala ahlul bidah. Ya, sikap yang tegas kepada ahlul bidah. Ya, jangan main-main masalah agama ini. Ya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil pada kesempatan yang baik ini, dan insyaallah kita bertemu pada kesempatan akan datang. Sekiranya cukup, ya, yakfi, cukup. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.